Bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini tentang hadiah. Hadiah. Pertama kita akan membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita saling tukar hadiah. Jadi kata Rasulullah, tahadau tahabu. Tukar hadiah itu menimbulkan rasa cinta, rasa sayang. Dalam hadis dikatakan hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Hadiah itu menghilangkan rasa dengki dan iri hati. Ya Allahu Akbar Pak Ibu ya. Begitu mulianya hadiah tersebut. Jadi Nabi menganjurkan tukar hadiah. Kasih hadiah. Dan hadiah itu Pak Ibu tidak mesti mahal Pak. Tidak mesti mahal. Ini ada ketulusannya itu. Apalagi kita memberikan pada momen-momen yang sangat berharga. Katakanlah seseorang milad umpamanya atau ulang tahun bahasanya, kita kasih hadiah. Coba bayangkan kalau seorang suami kasih hadiah kepada istrinya, Masya Allah luar biasa. Ini hadiah dari saya, wah luar biasa, tulus luar biasa. Apa buktinya? Hadiah itu menimbulkan rasa cinta. Alasan yang pertama, siapapun orang senang mendapat hadiah. Hatta orang kaya pun senang dapat hadiah. Jadi hadiah itu menimbulkan rasa cinta. Yang kedua, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada Safwan bin Umayyah. Allah Akbar Pak, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia luar biasa memperjuangkan Islam itu sendiri. Jadi pendekatannya pendekatan hadiah. Jadi pendekatan hadiah. Safwan bin Umayyah dahulunya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pendekatannya pendekatan hadiah. Setelah beliau masuk Islam, Masya Allah perjuangan sangat luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu bahwa hadiah itu sesuatu yang sangat ampuh. Dia sangat ampuh sekali. Jadi kalau ada gesekan, kasih tukar hadiah aja. Kasih hadiah, ucapan selamat luar biasa. Nah itu Bapak Ibu keutamaan kasih hadiah. Jadi apa pesannya? Bahwa orang muslim itu tidak pelit. Bukan hanya berzakat Pak. Zakat itu pasti wajib itu. Tapi ada yang sunat nak kasih hadiah. Dan hadiah itu pasti ketulusan. Karena tidak ada umpan balik kepada kita. Kalau jual beli kan ada kan. Kita kasih uang, kita dapat bendanya. Ini nggak ada apa-apa. Kita beli katakanlah umpamanya sesuatu, kita tidak apa-apa. Ya kan? Jadi itulah ketulusannya. Jadi orang itu pasti orang yang tulus. Dan sesuatu yang diberikan dengan yang tulus pasti akan menyentuh jiwa kita. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Sesuatu yang diberikan dengan hati, dia akan menyentuh hati seseorang. Itu sudah pasti itu Bapak Ibu. Itu kaidah kehidupan itu. Nah itu poin yang pertama bahwa hadiah itu menimbulkan rasa cinta. Jadi kalau lagi gersang kehidupan rumah tangga Pak, ketukar hadiah. Kasih hadiah. Ini hadiah. Kata istrinya, dah, aku hadiah itu udah, luar biasa. Senang sekali deh, luar biasa Dinda nih katanya. Ya kan? Ini yang poin yang pertama, kita membudayakan tahadau, kasih hadiah, tukar hadiah. Poin pertama Pak. Nah kita masuk kepada fikihnya Pak Ibu, kepada fikihnya. Bahwa sesungguhnya hadiah itu sangat dianjurkan sekali, sangat dianjurkan sekali.
Tetapi hadiah ini Pak Bibu, dia bisa bernilai judi. Nah ini Pak, nilai judi dia. Ini hadiah bisa bernilai judi. Kapankah hadiah itu nanti statusnya judi Pak Bibu? Kapan Pak? Apabila hadiah itu katakanlah didapatkan dengan cara lomba. Lomba Pak. Dan peserta yang lomba mereka membayar atau pakai uang inset. Dari uang inset itu dibelikan hadiah, maka hadiah itu namanya adalah judi namanya. Nah, jadi itu Pak di fikihnya. Jadi itu nama judi namanya. Kalau seandainya hadiah itu berasal dari uang peserta atau dari uang inset. Dari uang peserta itu dibelikan hadiah. Siapa yang menang membayar kepada yang siapa yang kalah membayar kepada yang menang. Nah, makanya Bapak Ibu, definisi judi itu adalah setiap perlombaan, setiap game, setiap permainan, apapun namanya, yang kalah membayar kepada menang, itu namanya adalah judi namanya. Jadi Bapak Ibu, di sini perlunya kita fikihnya. Kenapa hadiah itu masuk dalam kajian fikih? Padahal yang sifatnya motivasi, karena alasan yang pertama tadi, hadiah ini bisa berpulang menjadi judi. Pamannya sekarang dalam rangka gibiar Maulid Nabi. Maulid Nabi Pak. Anak-anak disuruh untuk membayar. Anak-anak membayar. Semaraknya luar biasa nanti. Namanya Maulid Nabi. Ya kan? Kan apa-apa Pak, Maulid Nabi kan tidak bid'ah. Maulid Nabi itu kan adalah nama sama dengan taklim, ya kan? Pengajian Maulid Nabi. Nah, masa bid'ah Maulid Nabi, ya kan? Kemudian suruh anak haramai hadir, bayar. Nanti kasih lomba ada hadiah, Siapa yang ikut lomba apa? Lomba tahfiz, lomba juz 30, lomba azan, Pak ya? Atau lomba lari gitu Pak Ibu. Nah, nanti siapa yang menang kasih hadiah. Nah, di mana titik Ibu? Kalau hadiah yang didapatkan oleh anak-anak kita dan itu berasal dari uang inset mereka, maka itu namanya adalah judi. Nah, itu judi nama Pak. Itu judi namanya. Jadi bukan tidak boleh lomba Pak. Lomba dibolehkan, kenapa tidak? Lomba itu kan motivasi untuk namanya berkompetisi yang sehat. Tapi yang menjadi perhatiannya jangan sampai hadiahnya itu berasal dari uang peserta. Nah, itu Pak. Jadi bolehkah uang inset? Jawabannya boleh. Cuma yang tidak boleh uang inset dijadikan sebagai hadiah. Nah, itu boleh Pak. Tapi kalau uang inset sekedar makan, semua anak-anak kasih makan, nggak ada apa-apa Ibu. Nah, dari mana hadiahnya Pak? Tentu hadiahnya dari pihak ketiga. Nah, itu Pak. Jadi intinya adalah bahwa hadiah itu tidak boleh berasal dari uang peserta. Nah, peserta lomba. Nah, itu Pak menjadi hadiah. Umpamanya gini Pak Ibu. Siapa yang cepat datang kasih hadiah. Bagus Ibu? Kan bagus Pak. Enggak masalah. Cuma pertanyaan dari mana sumber hadiahnya? Nah, itu Pak. Dari mana sumber hadiahnya? Ternyata sumber hadiah dari iuran peserta. Kan peserta nih. Jadi kata panitianya atau kata kelompoknya, siapa yang cepat datang dapat hadiah. Kan bagus Pak. Nah, cuma kalau hadiahnya itu dari uang iuran peserta, uang anggota, itu namanya adalah judi namanya Pak. Nah, itu Pak. Itu yang menjadi kenapa hadiah itu masuk kajian fikih. Termasuk kajian fikih muamalah karena ada kaitan dengan judi Pak. Seperti itu Bapak Ibu, poin yang pertama bahwa hadiah itu bisa bernilai pahala, bahkan anjuran, cinta. Tapi yang kedua, hadiah bisa bernilai judi. Dalam bahasa agama sebut dengan maisir namanya.
namanya maisir namanya. Coba kan? Itu satu Pak Ibu. Yang kedua, hadiah itu bisa riba juga Pak, bisa riba. Kalau hadiah itu dari pinjam meminjam. Saya pinjamkan uang kepada Bapak, tapi nanti tolong kasih saya hadiah nanti. Saya jangan nggak usah apa-apa, hadiah aja kasih. Tapi karena ada kaitan dengan pinjam meminjam Pak. Nanti Pak, saya pinjamkan saya uang Pak, pinjamkan saya uang, nanti saya kasih Bapak hadiah nanti. Kan enak bunyinya Pak Ibu. Hadiah saya kasih. Ya kan? Oh bunga Pak, bukan riba, bukan nggak boleh. Ini hadiah namanya. Nah, cuma dia mendapatkan hadiah itu karena kaitannya pinjam meminjam. Dalam bahasa agama, apabila pinjam meminjam mendatangkan kelebihan atau keuntungan, itu namanya adalah judi. Itu namanya riba namanya Pak Ibu. Nah, itu riba namanya Pak. Jadi kan bisa saja Pak institusi mengatakan bahwa siapa yang bisa kami pinjamkan uang kepada Bapak, tapi tidak ada tambah-tambahan, ya kan? Cukup kasih hadiah saja gitu, ya kan? Hadiahnya sederhana, umpamanya ajak makan. Nah, kan sederhana Bapak Ibu. Ajak nanti makan setelah lunas. Itu namanya riba namanya Pak. Makanya Pak Ibu, riba itu adalah kelebihan yang merupakan lanjutan daripada hutang piutang. Nah, itu Pak. Dari riba itu bisa dalam bentuk dua hal minimal. Bisa dalam bentuk yang pertama adalah nominal, uang 500 menjadi 530, dapat pasti riba. Yang kedua bisa berbentuk jasa, tidak uang, jasa saja Pak, jasa saya. Apa jasa hadiahnya? Nanti hadiahnya jalan-jalan gitu Pak. Kan Pak jalan-jalan hadiahnya. Itu namanya riba, jasa, ya kan? Itu Pak. Jadi atau bentuk hadiah, dapat penghargaan atau dapat sesuatu umpamanya. Tapi berawal daripada hutang piutang. Nah, itu namanya adalah riba namanya Pak. Jadi sekali lagi bahwa inilah aturan yang kenapa mesti kita pahami Pak Ibu. Sekali lagi bukan hadiahnya tidak boleh, tapi jangan orang dikasih hadiah atau kita mendapat hadiah kaitannya hutang piutang. Coba ya kan? Pamannya apa contoh Pak ya? Nanti kalau dia hutang sudah dilunasi, nanti kita bikinlah sembara umroh umpamanya. Kan sensitif Pak Ibu nih, sensitif ini kan. Nah, ini Pak Ibu rahimakumullah. Yang kedua bahwa hadiah bisa bernilai riba, seperti itu Pak Ibu ya. Yang ketiga Pak Ibu adalah apabila kita bekerja ya, atau kita ikut sebuah kompetisi Pak, kompetisi umpamanya, ujian. Dan kompetisi ini kan ya namanya ujian, tentu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Itu namanya ujian. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Maka agar kita lulus ujian ini, kita kasihlah hadiah kepada seseorang. Itu Pak. Kita ajar seseorang nih. Pak, Ambo Pak, aku cuma terima kasih. Itu bahasanya Pak. Nggak ada macam-macam Pak, nggak ada macam-macam. Nggak ada. Murni nih Pak, murni saja, tulus saja. Aku hadiah untuk Pak Haji. Itulah, ya kan? Tapi ada kaitan apa kaitannya nih? Ada sebuah kompetisi. Di situ ada menang, ada yang kalau ada lulus atau tidak lulus. Coba lihat filenya. Ini tadi kan ngasih hadiah tadi judulnya, ya kan? Barangkali pada dasarnya yang lulus A. Tapi karena hadiah dapat dari seseorang, yang lulus adalah B. Itu namanya adalah suap. Itu suap nama Pak, suap namanya itu. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah mengutuk orang yang memberi suap, orang menerima suap. Enggak suap Pak, mana suapnya, hadiah saja. Ini memang kami sudah niat ngasih Bapak, gitu bahasanya. Kami sudah keluarga berniat ngasih Bapak agar silaturahim kita tetap terbangun, terjaga, ya kan? Ini kasih Bapak.
Itu Bapak Ibu. Itu tidak boleh, Bapak. Itu suap namanya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita bekerja sebagai pegawai apapun namanya, dan itu tupoksi kita melayani masyarakat, kemudian kita dapat hadiah dari seseorang. Hadiah itu ada kaitan dengan sebuah pekerjaan. Itu tidak halal kita terima hadiah. Nah, itu nggak halal namanya, karena merusak. Ingat nggak Bapak Ibu, zaman Rasulullah SAW, sewaktu seorang sahabat disuruh oleh Nabi mengumpulkan zakat. Setelah selesai zakat dikumpulkan, dia menemui, ya Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan. Dan ini adalah pemberian daripada seseorang. Nabi marah. Apakah kalau kamu duduk di rumah, kamu dapat? Tidak, nggak boleh kamu terima. Kenapa? Dia sudah digaji untuk itu. Nggak boleh dia terima apa. Nah, karena akan merusak ini Pak Ibu, akan merusak sistem pekerjaan. Merusak Pak. Kita akan melayani orang kalau ada orang mau mengasih kepada kita. Kalau tidak ada orang ngasih, kita lambat ke pelayanan. Nah, itu dampaknya. Maka kadang-kadang sekalipun itu namanya hadiah, tulus dia memberikan, bagaimanapun ketulusannya, ikhlas kata memberikan, tapi ada kaitannya dengan sebuah kompetisi atau ujian, itu namanya adalah suap namanya Pak. Nah, jadi itu Pak. Jadi sekali lagi, disinilah pentingnya kenapa kita dituntut memahami hadiah dalam kajian fikih. Kenapa hadiah masuk dalam kajian fikih muamalah? Karena hadiah itu Pak bisa bernilai judi. Yang kedua bisa bernilai riba. Yang ketiga bisa bernilai suap. Karena rentan nih Pak, rentan sekali ini, ya kan? Maunya kita bekerja, kemudian kita kasih hadiah seseorang, Pak, kamu Pak, tulus ngasih apa Pak? Nggak ada Pak, macam-macam nih, nggak ada macam-macam nih, ya kan? Ternyata ada minta tolong sama kita, nggak boleh Pak, ya kan? Jadi kalau kita terima Pak, saya terima hadiah Bapak tapi titip pada orang sosial. Nah, bilang Pak kan, saya terima Pak tapi titip ke sosial dana Bapak itu, bukan untuk saya, ya kan? Jadi Pak kita fair, karena barokah. Makanya Pak Ibu, maaf, giliran harta, rezeki, doa Nabi Pak bukan tambah Pak. Apa doanya Pak? Giliran harta itu barokah Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Giliran ilmu tambah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi Pak, giliran ilmu minta tambah kepada Allah. Tapi giliran harta barokah yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna alaihim barakat. Apabila mereka beriman, jujur mereka, Allah bukakan keberkahan kepada mereka. Nah, itu Pak. Jadi sekali lagi, ini yang barokah yang kita terima. Jadi yang halal yang kita terima. Jadi kadang-kadang kita bekerja, ada orang datang, dia tulus, ikhlas, ya kan? Kami nggak ada macam-macam Pak, tapi ada kaitannya, ini perlu kita Ibu. Maka ini yang perlu kita pahami, sehingga hadiah yang betul-betul tulus tersebut betul-betul menanamkan rasa cinta, bukan karena ada kepentingan dari seseorang untuk meloloskan keinginannya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali diskusi kita pada maghrib hari ini, bahwa hadiah itu sangat dianjurkan, bahkan makanya guru yang hebat tuh Pak kasih hadiah Pak. Jadi kalau hadiah anak muridnya kasih hadiah, sekalipun permen, nih hadiah nih, karena bukan kasih, kemarin saya dapat hadiah dari guru, kan? Minimal Pak motivasi, hebat kamu, luar biasa. Karena Pak, salah satu kendala kita tidak biasa memuji orang lain. Akal biasa, itu akal biasa. Bukan puji orang lain. Puji orang lain. Nah, makanya kalau bahasa Nabi kan yang pertama wasilu bil arham wa at'imu ta'am. Berbagi kamu dengan orang lain. Berbagi kamu dengan orang lain. Saya ingat ada kisah Bapak Ibu,
Syekh Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir, luar biasa, seorang ulama. Apa kesan cucu-cucunya adalah kami selalu mendapat hadiah dari kakek kami. Jadi kadang-kadang kan, kok untuk Bang Sadik piti infak Bang Sadik kau mah. Pak, jauh lebih besar kita kasih hadiah kepada seseorang. Bapak Ibu, anak cucu Bapak Ibu lulus ujian, kasih hadiah nih kakek. Nah, kan beda Pak kan? Lulus kan perasaan ini hadiah. Ya kan? Ada anak-anak kita Pak menghafal juz, nih hadiah nih. Wah, luar biasa. Ya kan? Ingatnya lama tuh Pak Ibu. Bahkan ada seseorang dapat uang, dia simpan uang tuh Pak, luar biasa. Bukan nominalnya, hanya 100.000. Tapi bagi Adin sangat luar biasa dalam keadaan. Itulah pengaruh hadiah dalam kehidupan seseorang. Makanya kata Rasulullah, tahadau tahabu. Hadiah itu menimbulkan rasa cinta. Hadiah itu tuzhibu, hadiah itu menghilangkan rasa dengki, rasa sakit hati, rasa iri hati. Jadi Pak, hadiah itu terapi daripada penyakit hati. Itu Pak Ibu, tapi warningnya yang perlu diingat adalah jangan sampai hadiah menjadi judi, jangan sampai hadiah menjadi riba, jangan sampai hadiah menjadi suap. Karena itu dilarang dalam agama. Maka disinilah sekali lagi bahwa agama memberikan tuntunan agar hadiah yang kita berikan hadiah yang barokah. Itu saja Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu rahimakumullah terkait tema